apa kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK? Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daryl Audrey Anaya. Saya dari kelas D, NPM saya 25138. Di sini saya akan mempresentasikan tentang korupsi di lembaga pemerintahan dan kaitannya dengan kewarganegaraan. Di sini ada pengantarnya. Korupsi adalah salah satu ancaman terbesar bagi penyelenggara negara. Terjadi ketika pejabat penyalahgunaan kewenangan dan kepentingan pribadi atau kelompok. Terus ada menjadi isu yang berdampak pada hak, kewajiban, dan kualitas hidup warga negara. Ada pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan 2001. Korupsi mencakup suap, gratifikasi, pemerasan, penggelapan jabatan, konflik kepentingan, perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Jenis-jenis korupsi, yang pertama ada korupsi anggaran, markup proyek, manipulasi APBN dan APBP. Terus yang kedua ada korupsi perizinan, izin usaha dipersulit untuk memperoleh suap. Terus yang ketiga, jual beli jabatan, ada promosi pejabat karena uang bukan merit. Terus yang keempat ada korupsi yudisial, hakim menerima suap untuk memenangkan perkara. Terus yang kelima ada korupsi politik, suap legislator dalam penyusunan undang-undang atau anggaran. Terus di sini lanjut lagi kita bahas tentang lembaga pemerintahan yang rentan korupsi. Yang ke satu ada eksekutif, kementerian, dinas, pemerintahan daerah. Terus ada legislatif yang terdiri dari DPR, DPRD, dan penganggaran atau pengawasan yang dimanipulasi. Terus ada yudikatif, pengadilan, sama dengan jual beli perkara. Terus ada BUMN atau BUMD, proyek investasi pengadaan aset. Terus yang keenam ada desa, korupsi dana desa. Terus ada faktor penyebab korupsi. Yang ke satu, modal hajar, kurangnya integritas pejabat. Yang kedua, ada pengawasan lemah. Yang ketiga, transparansi rendah. Yang keempat, ada budaya uang pelicin di masyarakat. Terus yang kelima, ada ketimpangan kekuasaan, pejabat terlalu dominan. Terus yang keenam, penegakan hukum tidak konsisten. Ada dampak korupsi bagi negara dan warga. Dampak langsung bagi negara. Yang ke satu, kerugian keuangan negara. Yang kedua, proyek publik gagal atau kualitas buruk. Yang ketiga, menurunnya kualitas layanan pemerintah. Dampak langsung bagi masyarakat. Yang ke satu, pelayanan kesehatan atau pendidikan buruk. Yang ketiga, infrastruktur rusak atau mangkrak. Yang ketiga, tarif layanan publik meningkat. Yang keempat, hilangnya rasa percaya terhadap negara. Di sini kita akan lanjut membahas tentang korupsi sebagai pelanggaran hak warga negara. Korupsi menyebabkan hilangnya hak warga, hak atas pelayanan publik yang layak, pelayanan kacau karena dana diselewengkan. Terus ada hak atas kesejahteraan sosial, bantuan tidak tepat sasaran. Terus ada hak atas pendidikan dan kesehatan, anggaran sunat. Terus ada hak atas keadilan, hukum diperjualbelikan. Di sini kita akan kaitannya dengan nilai kewarganegaraan. Aspek kewarganegaraannya adalah hak warga negara, dampak korupsinya terlanggar karena pelayanan buruk. Terus ada kewajiban negara tidak mampu memberi perlindungan dan kesejahteraan. Terus kewajiban warga menolak suap, mematuhi hukum. Terus ada identitas nasional, citra bangsa tercoreng. Terus partisipasi politik, korupsi politik merusak demokrasi. Terus di sini ada korupsi versus Pancasila. Sila yang pertama, korupsi sama dengan tindakan tidak bermoral. Sila kedua, korupsi mengabaikan kemanusiaan dan merugikan masyarakat. Sila ketiga, korupsi memecah persatuan karena ketidakadilan.
Terus sila keempat, korupsi merusak proses musyawarah dan keputusan publik. Terus sila kelima, bertentangan dengan keadilan sosial. Lanjut lagi, di sini kita akan membahas tentang korupsi sebagai ancaman kewarganegaraan. Yang ke-1, menghambat tercapainya kesejahteraan umum. Yang kedua, mengurangi kualitas demokrasi dan kepercayaan publik. Yang ketiga, menyebabkan delegitimasi negara di mata masyarakat. Terus yang keempat, membentuk warga negara yang apatis terhadap politik. Lanjut lagi, kita di sini ada studi kasus. Contoh kasus korupsi dana bansos atau dana desa. Dampaknya, yang pertama, masyarakat tidak menerima bantuan yang seharusnya hak mereka. Terus yang kedua, kepercayaan terhadap pemerintah turun. Yang ketiga, terjadi kesenjangan sosial di daerah ataupun maupun di desa. Lanjut lagi, kita akan membahas dengan teknologi digital. Peran warga negara makin kuat melalui e-budgeting dan e-government atau anggaran lebih transparan. Terus ada whistleblowing system, ada aduan anonim, terus ada media sosial, pengawasan publik terhadap pejabat. Lalu kita akan membahas lagi tentang upaya negara memerangi korupsi. Yang pertama, penguatan KPK, kejaksaan, kepolisian. Yang kedua, reformasi birokrasi, ada LHKPN, rotasi jabatan, open meeting. Terus yang ketiga, penggunaan teknologi untuk transparansi anggaran. Yang keempat, pengawasan partisipatif masyarakat. Terus yang kelima, pendidikan anti korupsi di sekolah maupun kampus. Lalu lanjut lagi, hubungan korupsi dan identitas warga negara. Yang pertama, negara yang bersih mencerminkan identitas bangsa yang berintegritas. Terus yang ketiga, korupsi merusak citra nasional, baik dalam maupun luar. Terus yang ketiga, integritas pejabat mencerminkan karakter masyarakatnya. Oke, di sini kita terakhir ya, ada kesimpulan. Korupsi merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan negara karena merusak nilai-nilai Pancasila, melemahkan demokrasi, dan menghambat terpenuhnya hak-hak warga negara. Praktik korupsi tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tapi juga menghancurkan kepercayaan publik, merusak reputasi bangsa, serta menciptakan keadilan sosial. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan lembaga penegak hukum, reformasi birokrasi, penetapan teknologi transparansi, serta partisipasi aktif warga negara. Integritas, akuntabilitas, dan nilai moral Pancasila perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan kewarganegaraan. Dengan kerjasama pemerintah dan masyarakat, tercipta pemerintahan yang bersih, adil, dan berintegritas sebagai cerminan identitas bangsa Indonesia. Korupsi tidak akan hilang jika pemerintah hanya berbicara tentang pemberantasan tanpa memberi teladan. Negara yang kita impikan bukan dibangun oleh janji, tetapi oleh keberanian pemimpin untuk jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Saat pemerintah memperbaiki diri, rakyat akan percaya kembali dan bersama-sama kita mewujudkan Indonesia yang bersih dan berintegritas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak dari rakyat, pajak dari